Halo semuanya, kembali lagi di podcast Raditya Dika. Kali ini kita kedatangan tamu Mbak Prita Gozi dari Zap Finance. Zap Finance atau Zap Finance, Mbak, penyebutannya? Ya bolehlah dua-duanya, Dua-duanya ya, tergantung ini aja tergantung aksen. lidah ya. Oke, co-founder dan CEO Zap Finance, financial educator, dosen, dan penulis. Luar biasa. Jadi pas Hmm. banget kalau kita ngomongin soal keuangan. Ini yang banyak banget orang lagi stres nih, Mbak. Karena teman-temanku, aduh, ada yang di PHK Mm-mm. lah, ada yang kemarin cerita, Mm-mm. Dit, duit gue tuh cuman cukup untuk 3 bulan menghidupi gue Mm-mm. sama keluarga. Wah, Yep. banyak deh orang cerita soal duit nih sekarang, terutama buat Yep. Mbak Prita mungkin ada kliennya atau mungkin temennya yang pasti sering Mm-mm. curhat lah soal keuangan di masa yang Yep. sekarang ini terutama kan. Nah, Mm-mm. langkah yang Mm-mm. Mm-mm. pertama, menghadapi krisis. Mm-mm. Apa ya harus kita lakukan di situasi wabah ini? Oke, jadi gini ya, buat Dika dan juga buat teman-teman semua, halo. Ya, Sebenarnya paling pertama tuh sebelum kita benar-benar ngomongin soal mengelola keuangannya ya, mm-mm. itu sebenarnya kita tuh mesti merubah dulu mindset. Jadi aku mesti satu step mundur ke belakang nih, karena kalau Oke. misalnya tidak kita lakukan itu, kita tuh biasanya akan jadi terlalu stres. Karena intisarinya kan sekarang semuanya tuh cemas, bener nggak sih? Hmm. Semuanya merasa penuh ketidakpastian. Kayak tadi juga ada yang bilang sama Dika, curhat, aduh duit gue cuma cukup buat 3 bulan, Bulan. terus nanti cemas nih bulan berikutnya jadi gimana. Intinya semua orang tuh sekarang bergerak dengan kecemasan, dengan ketidakpastian, dan juga sebagian marah. Jadi Mm-mm. marah dengan keadaan. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lawan duluan nih sebelum kita ngatur ulang rencana keuangan kita atau mengelola uang kita. Nah, Hmm. gimana nih cara ngerubah mindset-nya? Nomor satu, itu memang kita tuh harus blocking semua informasi yang berlebihan tuh, Dika. Karena gini, banyak informasi bertebaran di luaran sana bikin kita jadi makin pusing. Oke. Terus, ini mana nih yang bener nih gitu kan. Yang satu bilang katanya begini, yang satu begitu. Akhirnya semua orang jadi kayak aduh gitu. Udah. Jadi pertama-tama yang semua mesti lakuin itu sebenarnya adalah limit yourself with information yang mungkin belum tentu benar adanya. Mm-mm. Contoh, WhatsApp grup tiba-tiba mendadak banyak ahli gitu kan. Ya, Jadi, ya, oh ya, ada ya, ya, ahli ini, ya. ahli itu gitu kan. Nah, itu akhirnya orang pusing nih ikutin yang mana. Contoh, wah Hmm. mesti beli ini. Akhirnya nggak sadar bulan waktu awal-awal pemerintah ngumumin pandemi itu kan pas bulan Maret. Akhirnya kita jadi banyak belanja apa segala macam, hand sanitizer, Hmm. masker, segala macam. Itu kan karena kita mendapatkan informasi terlalu berlebihan. Oke. Jadi keputusan-keputusan kita dalam membelanjakan uang itu bukan berdasarkan logika yang Hmm. benar, tetapi berdasarkan ketakutan dan informasi yang terlalu banyak dan belum tentu benar adanya. Jadi itu yang mesti Hmm. kita, kalau mau kita move forward, itu mesti kita ilangin dulu tuh kebiasaan itu. And Oke. then yang kedua, yang mesti kita pikirin itu ya Dika, orang tuh banyak banget yang sebenarnya dia itu bisa dibilang suka lari dari kenyataan. Jadi Oke. kalau bahasa psikologinya tuh fight or flight. Jadi kalau Mm-mm. fight itu berarti kita berani ngadepin, kalau kita flight tuh berarti kita kabur gitu. Hmm. Nah, sebenarnya kondisi sekarang kan sebenarnya netral nih Dika. Itu Hmm. sebenarnya pandemi itu tuh kita bisa bilang ya dia sebenarnya bukan positif bukan negatif, dia netral aja. Hmm. Gimana kita nyikapinnya, Hmm. gimana kita ngalamin itu semua, itu yang bikin kita tuh jadi yang satu ada yang positif, ada juga yang banyak murungnya dan negatif. Hmm. Jadi orang-orang yang tadi bilang, gue takut nih, gue kena Hmm. PHK dan sebagainya, itu mungkin efek negatif ya. Tapi di Hmm. balik itu sebenarnya mungkin akan ada positif-positifnya. Nah yang terakhir, kita tuh mesti bisa bikin diri kita itu punya mentally itu tuh mindful. Jadi maksudnya gini, kalau teman-teman belum mindful, maka aku belum bisa nih move forward kita mesti ngapain. Karena apapun Hmm. yang teman-teman lakukan, itu pasti nanti teman-teman lakukan berdasarkan hanya perasaan semata. Jadi, Hmm. keputusan-keputusan financialnya dia, misalnya dia mau jual barang lah, atau dia mau beli barang lah, itu semuanya berdasarkan emosi gitu loh. Hmm. Nah, itu yang teman-teman mesti mulai ubah. Kalau 3 itu teman-teman udah beres, secara mentally udah siap, maka kita siap nih untuk istilahnya tuh ngelakuin oke step by step-nya apa nih yang mesti kita Oke. lakuin di masa seperti ini Oke. gitu. Jadi kita balik ke landasannya dulu ya, bahwa Yes. memang sebenarnya sebelum ada pandemi ini pun semua Mm-mm. keputusan finansial kita pun juga harus dilandaskan
bukan dari emosi dong. Itu udah pasti kan. Bukan karena Harusnya. kita ngelihat tetangga punya mobil baru kita, masa gua kalah, gua mau beli mobil baru juga. Bukan gitu dong seharusnya kan. Harus Harusnya enggak, tapi kenyataannya kan gitu. iya, harus logis dan terukur. Nah, Yes. terutama hal itu menjadi lebih penting lagi ketika masa krisis. Jadi kita Yep. benar-benar harus semua emosi kita taruh dulu, ya kan? Lalu kita kelola dengan baik, baru membuat keputusan finansial. Yes, benar. Oke. Nah, Exactly. keputusan finansial apa yang harus dihadapi oleh teman-teman di masa pandemi sekarang ini? Yes, itu pasti langkah berikutnya ya. Jadi nomor 1, aku selalu ajak semua orang untuk gini. Jangan panik dulu deh lo ya. Pokoknya lo mesti benar-benar tulis. Jangan cuma di otak. Kenapa? Karena kalau di otak ya Dika, itu kayak penuh banget otak kita. Ya, jadi otak kita tuh udah segala macam dalam pikiran kita, jadi ditulis. Apa yang mesti ditulis? Oke, selama 3 bulan ke depan penghasilan kita berapa? Nah, terus stretch lagi nih. Oke, 3 bulan berikutnya penghasilan kita berapa sampai bulan Desember, sampai akhir tahun. Nah, setelah kita tahu, oke, kan ada mungkin rumah tangga yang langsung impact-nya tuh dahsyat banget. Jadi mungkin benar-benar penghasilannya tuh drop sampai dengan 0 itu ada. Ada juga yang mungkin dampaknya tuh mungkin turun sekitar ya 20%, 25% gitu. Itu mungkin mereka-mereka yang tunjangannya hilang, terus mungkin nggak dapat THR, itu akan ngalamin seperti itu. Sampai ada yang bahkan nggak terpengaruh, Dika. Jadi gue tuh juga nemuin ada orang-orang yang to be honest, di masa ini malah penghasilannya meningkat. Oh gitu? Loh. Ada orang ada. yang meningkat penghasilannya dan tidak terpengaruh di masa seperti ini? Ada. Rupanya ada gitu loh. Gitu nah, ya? Ada, benar gitu. Ini bisa diambil di salah satu contohnya ya. Itu teman-teman yang jualan lauk pauk, terutama frozen. Itu mereka bilang kalau selama sebulan terakhir ini tuh dahsyat banget sampai dia mesti istilahnya tutup-tutup PO. Terus ada juga yang ini jasa kayak delivery ke supermarket. Nah itu tuh juga tiba-tiba mendadak hits gitu kan. Dan bahkan beberapa content creator, mungkin teman-temannya Dika, itu bahkan juga masih dapat order banyak banget gitu. Kenapa? Karena mungkin mereka-mereka ini yang bisa menyampaikan informasi dengan lebih membumi kepada para followers. Sedangkan kan sekarang semua orang harus dapat informasi yang benar. Nah sekarang kita tahu dulu nih, oke, pemasukan kita seperti apa, dan aku mau ajak semua orang untuk bersyukur. Karena gini, kalau teman-teman cuma ngeliatnya gini ya, misal let's say for example Mila, aku sebagai seorang co-founder dan CEO kan pasti punya target nih dalam bisnis. Udah nargetin dong 2020 mau ada pertumbuhan bisnis sekian, target nih mencapai revenue sekian gitu. Strategi udah dibuat, tiba-tiba blus aja gitu kan, gitu. Semudah itu corona mengaduk-ngaduk bisnis kami. Iya. Itu kan ceritanya. Nah, iya gak sih? Jadi di awal kan tahun artinya, lagi ya. Pas habis merencanakan dua. loh itu di awal tahun loh itu loh. Emang. Iya, terus? Exactly. Jadi baru mau ngegas, udah dong. Akhirnya pilihannya 2. Mau pilih mana? Mau pilih untuk meratapi nasib, atau mau pilih untuk move on dan cepet pivot gitu kan. Oke. Maka untuk rumah tangga sorry. Aku potong dikit ya. Seperti itu. Jadi, pivot nih. Tadi kan ada kata pivot nih. Penjelasannya apa tuh, Mbak? Oke. Jadi kalau pivot itu sebetulnya kayak sebuah istilah nih teman-teman. Kalau kita itu mesti merubah arah gitu. Jadi misal tadinya kita punya rencana A, B, C, D, E gitu kan. Terus tiba-tiba kondisinya nggak memungkinkan. Ya udah. Ini contoh-contoh nih mungkin kalau buat teman-teman viewers Dika juga. Ini contoh kayak mereka yang tadinya rencana menikah. Kemudian resepsinya batal. Atau Banyak ada yang banget. akad nikahnya. Aduh, kamu jangan ketawa tahu. Soalnya gitu kan. Soalnya ada satu temenku. Ya Allah, tapi yang mau dia nonton nih, tapi nggak tahu juga ya. Dia bilang kayak gini, gila nikahan gue diundur. Dia bilang karena gue nggak berani resepsi kayak gini. Tapi untung juga sih karena gue sebenarnya masih kurang yakin. Aduh. Gimana itu? Oke. Jadi kita lanjutin ya soal pivot ya, Iya, jadi artinya ya kalau dia pivotnya berarti mikir ulang berarti waduh gawat juga.
Terus ada juga yang pivotnya gini, Hmm. oh tadinya misalnya, mau sekolahin anak nih misalnya, oke, Mm-mm. nyekolahin anak di tempat yang ini, akhirnya sekarang tersadar kalau, waduh kayaknya mungkin karena anak gue masih kecil ya, cuman disuruh ngeglinding-glinding aja kejar-kejar bola, ya udahlah sekolah nggak usah yang terlalu heboh-heboh banget juga nggak apa-apa. Jadi dia akhirnya lebih melihat apa ya, misalnya itu sisi positif ya kan, bahwa sebenarnya kemampuan finansial kita tuh segini loh. Kalau tadinya kita maksain mau sekolah yang itu karena kita berpikir tahun ini kita penghasilannya Meningkat. sekian. Jadi pada saat bahwa penghasilannya begini, oh berarti sebenarnya kita tuh nggak mampu ya. Selama ini kita denial, kita cuma kepengen aja gitu. Anak gua sekolah di sekolah yang kayak begini, gini, gini, padahal sebetulnya kita belum mampu. Nah sekarang sebenarnya sisi positifnya itu adalah masuk ke langkah kedua. Semua orang pada akhirnya sekarang setelah tadi mimpi apa tinggi-tinggi, balik ke bumi nih. Akhirnya jadi tahu sebenarnya kemampuan finansial kita tuh berapa. Itu Hmm. kan sebenarnya pelajaran yang paling berharga dari pandemi COVID-19 kali ini. Kita Oke. semua dipaksa untuk ngeliat, kita tuh mampunya segini. Dan seberapa pun mampunya kita dipaksa untuk tetap bersyukur. Kenapa? Hmm. Lu masih nafas, lu masih bisa makan, lu masih bisa ngerasain segala macam. Masa lu mau ngeluh gitu kan? Jadi Hmm. istilahnya orang sekarang punya penghasilan berapapun, iya dia takut, tapi harusnya dia masih bersyukur. Kenapa? Lu masih bisa nafas segala macam. Jadi itu pelajaran keduanya menurut gue yang termasuk di langkah kedua. Setiap rumah tangga mesti ngatur ulang itu sebenarnya pengeluarannya berapa. Nah, sekarang kuncinya ngatur ulangnya kan. Mm-mm. Aku biasanya ngasih tahunya dibagi 3. Jadi Oke. dibagi 3-nya tuh gini Dika. Ini rumus gua nih, ini biar gampang aja buat viewersnya Dika. Jadi Mm-mm. rumus di Zep Finance itu pakai yang metode sederhana, kita sebutnya living, saving, playing. Oke, living, saving, playing. Aku sambil nyatet ya. Ya nyatet. Oke. Living itu isinya berbagai pengeluaran untuk hidup kita yang nggak bisa kita nego. Mm-mm. Misal, ada teman-teman yang lagi nyicil rumah, Mm-mm. ada teman-teman yang bayar uang sekolah, ada teman-teman yang nyicil kendaraan, listrik, semuanya itu bagian dari living, termasuk Oke. juga makan kita. Makan, minum, nggak bisa dinego. Ya, itu bagian dari post living. Pos yang kedua, gue sebutnya pos saving. Apa tuh pos saving? Itu sebenarnya berapa sih yang setiap bulannya biasanya kita keluarin untuk kita nyisihin dana darurat. Terus teman-teman nabung karena pengen beli sesuatu atau pengen liburan kemana, itu nabung. Sedangkan kalau investment, itu seperti kayak Dika bilang, buat pensiun gue, nah itu investment. Jadi teman-teman Oke. mesti bedain. Nabung itu, meskipun pakai reksadana, itu tetap nabung. Karena you Mm. actually know what you want to get. Tapi kalau pensiun itu investasi, karena mau kata lo mikir kayak apapun Dika, lo tuh masih nggak ngebayang pensiun lo bakal kayak apa, tapi lo tahu lo bakal pensiun gitu loh, Mm-mm. Mm-mm. ya Nah, kan? tapi investasi ini masuk ke kan kita ada punya living, saving, playing nih. Mm-mm. Investing ini masuk ke saving atau gimana? Yes, Oke, oke, yes, oke. karena saving itu bahasa Inggrisnya sebenarnya kan menyisihkan. Oke, Menyisihkannya itu bisa di tabungan, bisa di produk-produk investasi. oke, Nah, oke. yang terakhir itu playing. Nah, sebenarnya kan gini, mungkin kalau awalnya nih kita mesti adjusting playing kita biasanya kita kurangin, tapi jika yang namanya orang disuruh di rumah aja, terus terus tiba-tiba nggak ada playingnya kan juga nggak mungkin ya, kita manusia. Jadi gue sadar banget, gue sendiri juga begitu. Gue nggak bisa kalau gue menghilangkan kesukaan gue shopping. So I still do online shopping, cuman sekarang jadi dipirit-pirit gitu loh. Oh yang Mm-mm. kecil-kecil aja lah. Penting nggak penting udah bodo amat. Yang penting playing gitu Ya, kan. ya, ya, Jadi ya. kita bagi 3 aja, living, saving, playing. Nah pembagiannya biasanya tuh kita bilangnya 50 di living, Mm-mm. 30 di saving, 20 di playing. Mungkin kalau Dika pernah baca buku-buku dari Amerika, Mm-mm. kok kebalik sih Prita, Mm-mm. savingnya biasanya 20. Nah, ini ada sedikit ininya sih, agak sedikit-sedikit nyentil-nyentil religi. Mm-mm. Jadi karena gue muslim, gue Mm-mm. tuh percaya banget sesuai hadis tuh dibilang sepertiga dari penghasilan harus untuk masa depan. That's why kita pakainya Hmm. 30% gitu loh yang Oke. untuk si saving. Nah, sekarang nih lagi kondisi apa pandemi kayak begini, living orang kan biasanya agak bengkak nih, gitu. Karena Mm-mm. kan dia panik, beli ini itu, nyetok ini itu, bahan juga lebih mahal. Nah, yang diambil tuh biasanya, oke, playingnya kita korbanin dulu, yang tadinya mungkin 20%, kita korbanin jadi 10%. Mm-mm. Kenapa? Karena bukannya teman-teman nggak boleh playing, tapi teman-teman punya alternatif, cari activity-activity yang
free. Contohnya nontonin YouTube-nya Dika deh tuh sampai inget semuanya. Itu podcastnya itu kan free semuanya teman-teman. Jadi activity free tetapi menyenangkan itu tuh masih bisa kita lakukan. Nah itu pada saat teman-teman sanggup lakuin itu, dan akhirnya teman-teman sadar, oke, saya tahu nih prioritas saya. Karena saya tahu penghasilannya mungkin turun, maka saya tahu prioritasnya di mana. Paling awal livingnya dulu, oke, masih ada sisa gerak ke saving, masih ada sisa gerak ke playing gitu. Oke. Nah, tadi kita menyinggung dikit soal investasi ya. Kalau misalnya, kayak misalnya aku gitu, atau teman-teman lain yang memang sudah secara rutin berinvestasi. Katakanlah kita nggak pakai saham gitu. Dengan kondisi pasar keuangan saat ini, pasar modal saat ini, lalu saham value-nya jadi turun nggak karuan gitu kan. Apa yang harus dilakukan dengan investasi kita yang tadinya mungkin akan kita gunakan untuk pensiun atau uang sekolah anak dan lain-lain? Oke, itu pertanyaan semua orang sih Dika ya. Jadi ini tadi kan langkah pertama kita evaluasi sumber pemasukan kita sampai Desember, langkah kedua kita ngatur ulang budgeting kita, langkah ketiga kita cek dana darurat dulu. Jadi sebelum ngeliatin saham-saham kita, teman-teman cek dana daruratnya. Dana darurat kita itu sekarang idealnya 12 kali living. Jadi tadi kan teman-teman udah define nih, oke, living gua berapa rupiah. Misalnya seseorang livingnya 5 juta, misal. Maka dana darurat dia harus ada 60 juta. Kalau teman-teman tidak punya 60 juta, then stop investment dulu. Penuhin dulu sampai 60 juta, baru teman-teman gerak ke investment. Why? Because you need that. Yang namanya masa pandemi kayak gini, you never know what's gonna happen to our life. That's why kita mesti punya dana darurat sampai 12 kali biaya living kita. Baru masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu, you lihat investment kita seperti apa. Almost all of the people yang punya investasi di saham, yang baru beli saham 5 tahun terakhir, pasti turun, Dika. Tapi kalau kamu kayak aku kan umurnya lebih tua daripada kamu ya. Jadi aku kan udah beli saham dari tahun 2000, aku pulang dari Australia itu 2004. Jadi kebayang nggak 2008, gue tuh juga udah beli saham. So for me, my portfolio tuh nggak minus. Kenapa? Karena aku udah pernah beli di harga yang lebih jatuh lagi, gitu loh. Iya kan? So setiap orang kasusnya akan berbeda-beda. Nah, untuk mereka yang kasusnya sekarang itu negatif, maka lo mesti lihat aset gue yang lainnya positif nggak? Karena yang namanya keranjang aset itu kan kayak macam-macam. Ada saham, ada emas, ada apa. Sekarang emas aja udah hampir 1 juta tiap gramnya. Kan? Jadi kalau mereka udah punya saham, emas, dan lain-lain, sahamnya nggak usah dijual dulu, biarin aja. Karena sekarang ya lo jual emasnya aja, gitu loh. Jadi itu untuk orang yang udah punya asetnya. Nah terus kalau misalnya yang mau lanjutin gimana dong? Oke, sebenarnya bisa dibilang saham nih, asal lo pilihnya jago, lo pilihnya yang fundamentalnya bagus, itu sebenarnya 10 tahun lagi juga insya Allah akan naik. Nah orang suka banyak yang bingung, fundamental bagus tuh apaan sih gitu kan ya, apalagi orang awam yang kita tuh sebenarnya mungkin tidak punya kemampuan untuk menghitung dan lain-lain. Karena kan orang banyak yang cuman kayak sebenarnya nggak ngerti tapi pura-pura ngerti. Gue bilangnya tuh CFA, bukan certified financial analyst, gue bilangnya certified feeling analyst. Jadi feeling gue kayaknya bakal naik deh, katanya gitu. Feeling gue kayaknya bakal gitu ya. Jadi please stop that gitu ya. Oke. Sekarang sesederhana gini, lo melihatnya perusahaan ini 10 tahun lagi masih eksis nggak? Kalau emang masih eksis, maka lo invest di perusahaan itu. Tapi kalau ini perusahaan musiman yang kayaknya nih 10 tahun lagi lo nggak yakin dia masih eksis, ya lo jangan nekat. Kita kan investor awam, kecuali lo memang spekulan. Tapi kalau kita investor awam, ya kita cari perusahaan yang kayak gitu. Karena ini kejadiannya mirip kayak waktu 2008 gue. Gue masuk gitu di saat lagi diskon banget, dan itu perusahaan memang fundamentally bagus, ya sekarang gue mah tetap tenang. Emang sih, itu ibarat gini, itu udah sempet naik sampai berapa, karena gue nggak jual, ya sekarang turun lagi. Tetapi tetap belum nyampe ke waktu gue beli, gitu loh. Iya. Dan gimana pun juga, pasti akan naik lagi kan, karena yang terjadi adalah
orang itu banyak yang jual saham karena fear-nya mereka, karena rasa takut mereka gitu. Jadi selama fundamentalnya bagus, kita tahu yang kita pilih bertahan dalam 10 tahun, justru malah rugi kalau kita jual sekarang dong. Secara logika gitu Iya. kan. Jadi Yes, mending kita benar. tahan aja ya. Iya, benar. Selama tadi bahwa dana darurat kita udah punya nih untuk 12 kali. Yes, Yang berarti kita benar. bertahan selama setahun dengan dana darurat itu Benar, kalau terjadi benar, apa-apa. Oke. benar. Nah, pertanyaan berikutnya. Soal utang nih. Di masa kayak gini, Hmm. di masa kayak gini ya, masa kayak Mm-mm. gini, katakanlah pendapatan berkurang banget. Gaya Iya. hidup dan biaya hidup juga tidak tercukupi. Apa Mm-mm. pandangan Mbak Prita tentang menggunakan hutang untuk Mm-mm. menyelamatkan diri kita di masa kayak gini? Itu pertanyaan yang bagus banget tuh Dika, karena banyak banget dari kemarin juga yang nanya seperti itu, dan Oke. saat ini nih sebenarnya pihak lembaga keuangan tuh lagi mensortir, oke, siapa-siapa aja sih yang memang boleh dikasih kelonggaran. Oke, sekarang pertanyaannya sebenarnya gini, utang kita, teman-teman mesti data dulu, kemarin utangnya tuh utang apa? Oke, kemungkinan nih kalau gue bedah, satu, dia ada yang ngutangnya buat beli rumah. Dua, dia ngutangnya beli kendaraan. Tiga, dia ngutangnya buat beli gadget atau segala macam. Dan terakhir bahkan utangnya mungkin yang nggak jelas. Jadi ya pokoknya utang cash aja, utang duit, udah nggak tahu udah dipakai buat apa. Nah sekarang, untuk teman-teman yang kemarin udah utangnya utang duit, please jangan ngutang lagi. Aku tahu sih, mungkin ngerasa bahwa ini duit dapat dari mana, segala macam, ini itu, oke. Memang mungkin this is the time untuk kita kerjain apa aja yang bisa kita kerjain. Ego harus dibuang jauh-jauh. Intinya, apapun kita kerjain yang halal asal keluarga kita bisa makan. Tahu sih mungkin itu untungnya nggak besar. Nggak apa-apa. Yang penting punya cash. Gitu aja. Nggak apa-apa, kerjain aja. Pokoknya selama itu masih bisa ngidupin kita kerjain. Sekarang, untuk teman-teman yang masih punya barang. Barang apa? Gadget, misalnya punya handphone 2. Terus misalnya punya tablet, terus punya yang lain-lain lagi. Udah lu jual aja deh. Jual sisain 1. Jadi pokoknya lu cari cash banyak-banyak ya, tapi jangan bikin garage sale. Karena kalau bikin garage sale, itu uangnya tuh kecil gitu ya, tapi repotnya banyak. Ya iya. Iya. Maksudnya kayak lu keluarin bisa baju-baju atau apa gitu. Ibu ngerti sih itu dapat cash apa segala macam, tapi yang lu butuhin sekarang adalah dapat cash besar cepat. Nah, itu memang terpaksa harus mau ngejual barang-barang. Terus jual jadi barang gua jadi murah banget dong, Prita. Murah banget sih pasti enggak, tetapi memang mungkin tidak seperti yang lu bayangkan sebelumnya. Tapi ya that's istilahnya ini malah tadi balik tuh yang gue bilang bahwa lu akhirnya berarti sadar waktu lu beli barang-barang itu, lu kan ngutang, berarti lu belum mampu. Jadi sekarang pelajaran berharga nih buat lu. Lu kalau misalnya emang belum mampu, ya jangan kebanyakan utang lah, istilahnya gitu. Langkah kedua, lu gadai dulu. Jadi setelah lu jual-jual barang, langkah kedua lu gadai. Kenapa gadai? Karena gadai itu barangnya tetap milik kita. Tapi kita dapat cash. Kalau keadaan nanti berbalik, maka kita bisa tembus. Tapi kalau enggak, ya lu forget it. Lu lupain. Jadi ya udah let go aja. Baru yang ketiga, jadi yang pertama itu jual dulu, yang kedua baru gadai. Itu prioritasnya ya berarti ya? Iya, Oke. urutannya. Terus yang ketiga? Jadi yang ketiga baru kalau emang ya udah nggak ada aset yang buat dijual, nggak ada barang buat digadai. Terus istilahnya lo juga udah usaha segala macam ini itu masih nggak cukup juga, ya udah memang terpaksa berarti lo mesti ngutang ulang. Tapi sebelum lo ngutang ulang, lo mesti tanyain masih bisa nggak tuh biaya hidup lo tekan lagi. Karena jangan-jangan sebenarnya itu bukan biaya hidup yang wajib, tetapi lu karena nggak bisa ngelepasin kebiasaan lo aja gitu loh. Jadi itu yang pertanyaannya gue nggak bisa jawab. Itu mesti dari tiap orang masing-masing kayak gimana gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah berhutang nggak apa-apa, asalkan kita udah melewati 3 step tadi. Pertama, ada nggak aset yang bisa kita jual? Yang kedua, ada nggak yang bisa kita gadaikan? Karena secara kepemilikan masih milik kita kan. Yang ketiga, baru kita hutang ulang. Ya kan, tapi dengan catatan bahwa yang kita hutangkan itu adalah sesuatu yang memang esensial buat hidup kita. Benar. Karena problem banyak orang Indonesia itu di gengsi sih ya. Maksudnya begitu mereka harus ngomong ke keluarganya, ke istrinya bahwa kayaknya kita harus gadain barang deh. Kadang suami sebagai kepala rumah tangga kan juga kayak gimana gitu ngomong ke istrinya kan, ada rasa takutnya, ada rasa apanya. Istrinya pun juga kalau teman-temannya tahu bahwa dia menggadaikan barang, itu kan pasti dia gimana ya?
orang Indonesia gitu loh. Maksudnya gengsinya kan pasti gede gitu. Sebenarnya cara Ya apa emang sih iya benar. yang paling efektif, apa sih cara untuk menghadapi kenyataan bahwa angka itu nggak bohong loh, lo tuh perlu Mm-mm. bantuan gitu. Karena aku pun juga punya Mm-mm. temen yang kayak gitu gitu. Dia Mm-mm. dia lebih Mm-mm. memilih buat berhutang dibandingkan Mm-mm. harus menjual barang dia gitu. Mm-mm. Karena takutnya Mm-mm. dikira dia downgrade diri gitu. Itu Yes, gimana Mbak Prita? Gimana sih cara yep. cara kita gitu loh mengubah mindsetnya? Oke. Jadi sebenarnya sih itu gue ngerti banget dan emang Mm-mm. itu sebenarnya pelajaran buat kita semua ya. Kenapa? Karena gue selalu bilang sama anak-anak di Zep Finance, biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal. Selama lo masih punya motivasi untuk pamer, ya itu cuma lo sendiri yang bisa kelarin. That's Hmm. why itu sebenarnya balik ke perbincangan kita nih. Kalau tadi teman-teman ada yang sempat skip-skip, balik lagi ke menit-menit awal, you need to have mindfulness. Dan itu ngomongin mental lu cuma lu sendiri yang bisa rubah gitu loh. Bukan gua, bukan Dika, bukan orang-orang lain. Lu mesti sadar kalau lu masih mesti ngutang, berarti lu tuh nggak mampu. Itu kan sebenarnya ada bahasa Inggrisnya tuh. If you cannot pay cash, then you cannot afford it. Jadi kalau lu kagak bisa bayar tunai, nggak bisa bayar tunai itu maksudnya boleh pakai debit, boleh pakai apa, sebenarnya lu nggak mampu gitu loh, makanya kita jadi ngutang gitu kan. Nah sekarang untuk teman-teman yang masih in denial, gue doain banget semoga gitu ya lu bener-bener gitu sadar diri gitu ya. Kalau sampai nih pandemi COVID-19 ini nggak bikin lo sadar diri, gue nggak ngerti lagi apa yang bisa bikin kita sadar diri beneran deh. I mean pandemi COVID ini tuh sebenarnya pelajaran berharganya tuh banyak banget. Yang tadinya kita cuek, mau makan pakai tangan, kita nggak cuci tangan lah, cuman dikobokan kan biasanya gitu ya, di air-air itu gitu. Sekarang kita, wah ini segala macam. Jadi kita kan akhirnya sebenarnya melakukan sesuatu yang harus kita lakuin. Salah satunya dalam hal financial, lo udah nggak bisa denial lagi. Apapun yang lo bisa dapetin hari ini, ya itu kemampuan finansial kita. So, buang jauh-jauh gengsi. Itu tadi makanya gue bilang, gue tuh sering banget, gue punya temen, dia tuh pengusaha juga, pengusaha UMKM, namanya Candi Sulaiman. Kalau Dika pernah tahu, dia tuh suaminya Alisa Hawadi yang makeup artist gitu. Dia tuh selalu bilang, pokoknya, dia bilang gitu, gue kerjaan apapun selama halal, gue kerjain. Dia bilang gitu. Ibarat kata, gue gak peduli entar kapan gue misalnya mesti nyapu di jalan, nanti gue kapan misalnya jadi fotografer terkenal, gue gak peduli. Pokoknya yang penting gue dapet duit, gue bisa kasih makan ke keluarga gue. Dia ngomongnya kayak gitu. Itu bahasa kasarnya mungkin kayak gitu tuh teman-teman. Jadi lo lupain deh gengsi gitu loh. Orang juga sebenarnya ya gak ada yang peduli loh sama apa yang kita pamerin gitu ya. Lu lihat aja di sini Dika, dia pakai kaos padahal dia dana pensiunnya udah beres. Sedangkan lu pada pakai gaya-gaya kayak apaan, gue nggak tahu dana pensiun lo bagaimana. Iya bener sih. Emang numbers cannot lie ya. Kita harus terpaku sama angkanya gitu loh. Kenyataannya harus Yep. kita hadapin juga gitu. Gengsi mah nggak ada urusannya kalau kita nggak bisa ngasih makan keluarga kita sendiri kan pasti ya. Yes, bener banget. Nah, kita beralih ke masalah pemilik bisnis nih. Banyak banget pemilik bisnis yang kena dampak dari pandemi ini. Sebagai prioritas, apa sih yang mereka harus belain saat ini? Bisnis mereka kah atau karyawannya? Karena kan banyak juga yang punya bisnis-bisnis kecil yang harus merumahkan karyawan kan. Gimana kalau menurut Mbak Prita sendiri? Ini menarik banget nih. Jadi ceritanya kan dia efek dari COVID-19 nih, gue jadi nonton drama Korea. Oh gitu? Oke. Iya. Yang mana? Yang Itaewon Class. Oh iya tahu, itu istriku juga nonton tuh. Iya. Nah, Itaewon Class itu tuh sebenarnya banyak banget ya value-value berbisnis dan juga keuangan yang diajarin buat kita. Kalau misalnya teman-teman juga yang suka nonton drakor mau lebih ngelihat faedahnya. Jadi salah satu di situ yang menurut gue menarik banget adalah dia bilang satu statement, business is about people. Jadi sebenarnya sebuah bisnis yang berhasil itu kalau memang si owner atau manajemennya itu bisa membuat people-nya itu do the best that they can. Jadi mungkin sekarang nggak kelihatan, tetapi nanti gimana? Sehingga kalau ditanya, oke, teman-teman pemilik bisnis sekarang nih, apa sih yang pertama kali harus diselamatin? Ya kalau menurut gua, your people. Tapi your people yang kayak apa? Your people yang lo yakin akan mensupport lo, nge-backup lo, dan selalu mendukung kita untuk bikin bisnis ini tetap jalan. Kenapa? Karena gue aja ngerasain banget gitu loh.
kalau tim gue itu masih semangat, masa gue nggak semangat gitu kan? Hmm. Terus kalau misalnya mereka masih bisa ngasih gue pemikiran-pemikiran untuk bisa terus maju, masa gue mau mundur aja? Kan jangan kayak gitu lah. Jadi teman-teman, langkah pertama nih buat pemilik bisnis, what you need to do adalah coba lo lihat cash flow untuk sampai bulan Desember itu apa aja. Yang kita lihat tuh fixed cost. Jadi fixed expense tuh contohnya kayak kalau kita nyewa ruangan, nyewa unit, atau apapun yang kita sewa. Terus yang kedua biaya gaji karyawan, yang ketiga seperti biaya listrik, semua dan lain-lainnya. Nah, 3 elemen ini menurut gua ini yang setiap business owner tuh mesti lihat banget ini berapa angkanya. Oke, pertama nih, yang lo mesti selamatin dulu adalah karyawan lo. Tapi lo mesti komunikasi. Jadi gue juga dikasih tips. Pada saat kita ngobrol sama tim kita, usahain ngobrol di saat perutnya tuh kenyang. Make sense ya. Ya, contoh abis kemarin misalnya sempat gajian, walaupun gajiannya berkurang atau gimana, itu tuh jadi kita tuh semua lagi kenyang gitu. Orang kalau lagi kenyang itu kan biasanya lebih bisa berpikir dengan baik gitu. Kita komunikasi, kita jangan tutup-tutupin. Kita komunikasi, kita kena dampak sedemikian. Kalau ini berlanjut sampai begini, maka dampaknya buat kita ini. Kalau berlanjut seperti ini, dampaknya begini. Oke, tapi gue punya cara, itu yang tadi gue bilang pivot. Oke, lu alihin deh nih, ini mau gimana, ubah strategi dan lain-lain. Lo siap nggak jalan sama gue? Jadi kalau sampai timnya bilang siap, ya udah kita jalan bareng, yuk kita fight bareng. Tapi kalau dia, males, ya udah deh, you know. Siapa yang harus pertahanin, siapa yang enggak. Ketika waktunya tiba harus merelakan, kita juga udah punya pikiran nih, kayaknya dia nggak bisa sejalan gitu ya. Itu sebenarnya udah dari sekarang, Dika. Kalau dari teman-teman gue business owner, semua udah bilang mendingan lihatnya sekarang. Jadi lo akan tahu siapa yang mau kasih effort lebih dan siapa yang memang ya udahlah tinggal nunggu aja gitu. Nah, itu sebabnya kenapa lo mesti komunikasinya sekarang. And then yang kedua, lo lihat tadi tuh yang kayak fixed cost yang lain kayak rental dan lain-lain itu usahain dinego, coba tekan seperti apa. Ini belum tentu berhasil, tetapi kita kan misalnya ya namanya kita nggak bisa pakai gedungnya, ya masa iya sih kita tetap bayarnya misalnya full, apa nggak ada keringanan dan lain-lain. Itu kan sesuatu yang negosiasi yang teman-teman bisa lakukan ke ininya masing-masing ya, perjanjian masing-masing. Nah itu fixed cost-nya tuh. Ya baru nanti kita lihat lagi biaya-biaya lain apa sih yang bisa ditekan. Misalnya tadinya kan rencana udah nyiapin nih biaya marketing, atau misalnya biaya apa, nah itu mungkin masih bisa diatur ulang gitu. Jadi buat semua teman-teman pemilik bisnis, lo mesti selamatin si fixed cost-nya dulu dan urutan utamanya itu adalah dari tim kita. Tapi tim kita yang mana? Tim kita yang memang mau jalan bareng sama kita. Wah, menarik banget ya. Menarik banget. Oke, jadi masalah pivoting ini nih menjadi sangat-sangat penting ya. Dan seharusnya hampir semua bisnis itu bisa pivot dong di masa seperti ini. Tergantung ownernya itu mau mikir nggak opportunity apa yang timbul di kala-kala kayak gini kan. Balik lagi ke soal mental tadi kan, bahwa ketika kita punya bisnis, ya kita bukannya jadi fatalis kan, jadi kayak, ya udahlah semua akan berakhir, bisnis gue nggak cocok, udah nggak ada ini, tapi kita justru harus mikir kan, gue bisa apa dan kayak gimana, gitu ya kira-kira ya. Iya, makanya lo nonton deh tuh Itaewon Class. Itu dia tuh udah jatuh, bangun, dijatohin lagi, bangun lagi. Gila gak nyerah-nyerah sampai 16 episode gak nyerah-nyerah beneran. Dan di episode terakhir tuh akhirnya, jadi dia tuh punya long term plan. Yang long term plan itu dia pikirin 15 tahun dan di tahun ke-15 tuh akhirnya dia dapetin. Gitu Gila. Jadi gila-gila banget. Maksudnya gini, emang istilahnya endurance tuh kayak kekuatan kita nih. Kalau lo lari nih maraton, lo kuat nggak tuh? Karena pasti rintangannya tuh banyak banget. Tapi gini Dika, ini juga gue diajarin nih. Jadi kan gue juga banyak masih belajar. Kita bukan dewa. Kita kan tetap manusia yang kita sendiri juga mungkin ngalamin, gue sering ditanya, Prita sehat? Alhamdulillah fisik sehat. Keuangan gimana? Alhamdulillah masih lancar. Mental gue, gitu kan ya. Jadi istilahnya, waduh gitu biasa aktif, biasa keluar, sekarang tiba-tiba ini. Makanya gila gue seneng banget diajakin ngobrol. Terus makanya antara Dika sama gue nih, gue ngomongnya banyak banget ya. Viewer, sorry banget nih. Soalnya gue gak suka ngomong gitu. Jadi kayak harus dilepaskan gitu kan ya. Nah ini teman-teman, gue tuh diajarin banget kalau
kita tuh bukan dewa, so we have to know our capacity. Pada saat Hmm. kita pivoting tadi itu, pada saat kita merubah haluan, merubah strategi. Yes, itu terserah kita mau rubah atau tidak, tapi kita harus sadar diri supaya apa, kita nggak frustasi. Supaya kita nggak frustasi, ada istilahnya, bahasa kerennya tuh agile gitu. Jadi agile tuh kalau gue dibilanginnya gini, lo tuh jangan mikir kesempurnaan. Lu mikir lu pengen dapat hasil sempurna, lu tunggu orang ngerjain bisa seminggu, 2 minggu, terus lu ngarepin hasil sempurna. Enggak. Agile itu adalah lu constantly secara terus-menerus, lu bikin sesuatu, lihat, perbaiki. Lu lama-lama makin improve gitu, makin baik. Jadi sekarang nih, di saat seperti ini kan juga tidak mudah untuk gua dan tim gua misalnya, atau mungkin teman-teman lain yang punya bisnis. Jadi kita sadar bahwa ini nggak mudah, kita saling menyemangati. Dan yang kedua, kita bikin pekerjaan itu jadi istilahnya tuh bahasa ininya tuh smaller task. Jadi dibikin jadi kecil-kecil gitu loh. Kecil-kecil kayak puzzle tapi lama-lama diurut akhirnya jadi juga gitu. Nah, itu istilahnya agile. Supaya apa? Lo nggak frustasi, lo punya semangat terus, dan lo punya achievement. Itu yang paling penting, Dika. Lo bayangin ya, kalau orang, ini sama kayak bikin financial planning. Orang semua cita-citanya jangka panjang. Pensiun begini, nanti begini, semua 10 tahun. Ya lu tahun kedua juga lu udah rasanya males gitu loh. Kenapa? Karena kayak nggak ada achievement. Makanya gue selalu bilang, lu kalau bikin financial planning, lu mesti punya yang jangka pendek banget, jangka menengah, sama jangka panjang. Kenapa? Supaya pas lu mau dapetin si jangka panjang, lu akan dapet semangat dari pada saat lu, gue berhasil nih, dapetin ini yang kecil-kecil itu loh. Oh berhasil nih, gue liburan ke sini. Ternyata kalau gue lakukan ini emang gak mudah sih, tetapi ada achievement, kemenangan-kemenangan kecil bisa gue rayakan, sehingga gue percaya kemenangan besar yang di ujung itu bakal gue dapetin gitu loh. Jadi kalau lo semua udah bisa mikir kayak begitu, maka seberat apapun bisnis yang saat ini lo hadapi, lo tetap punya ujungnya apa, tetapi pada saat lo menuju ke situ, lo lakuinnya tuh secara sederhana, sedikit, dan lo terus improving. Jangan lo mikir harus langsung dapetin ke sana. Jadi kalau bahasa gue adalah, you have to think fast, but not instant. Beda antara cepat dengan instan. Setuju nggak? Iya, setuju. Oke. Mbak, ini aku masih punya beberapa pertanyaan lagi sih. Nggak apa-apa nih, waktunya gimana? Nggak masalah ya? Apa? Oke, nanya-nanya lagi ya. Yes. Sekarang kita beralih ke keluarga nih. Ya. Aku tuh sering banget baca ya, terutama sebelum aku nikah nih. Karena aku kan orangnya tuh nikahnya telat, udah umur 30-an lah gitu. Maksudnya, aku tuh tipe yang banyak pertimbangan, mikirnya tuh jauh banget ke depan gitu. Jadi sebelum nikah itu aku selalu mencari-cari, emang apa sih permasalahan di pernikahan tuh yang paling gede tuh umumnya apa gitu. Hampir semua forum, hampir semua artikel, semuanya bilang bahwa masalah utama dalam pernikahan, penyebab perceraian nomor 1 adalah uang. Yes. Nah, aku pengen nanya ke Mbak Prita. Dari pengalaman Mbak Prita menjadi financial planner dan konsultan keuangan gitu kan, sebenarnya apa sih secara spesifik ya, masalah keuangan dalam pernikahan yang paling sering menimbulkan pertengkaran tuh apa sebenarnya gitu? Ini sebenarnya ada studinya. Jadi studinya itu karena pernikahan itu menyatukan satu perempuan dan satu laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu memang beda. Jadi dalam hal keuangan, men and women have two different perspective. So sampai kapanpun lo emang gak pernah sama. Jadi kalau mau dibilang mau nyamain persepsi, gak bakal kesampaian. Yang ada adalah kompromi. Ini contoh. Perempuan itu dibilang women shop, men buy. Maksudnya gini, laki-laki itu tuh beli. Kalau perempuan itu tuh shop gitu. Jadi dia seneng dengan drama-drama mesti milih-milih barang yang mana ya. Terus masuk keluar toko, terus membanding-bandingkan diskon, apa segala macam tuh enjoyment. Kadang-kadang ending up-nya juga nggak jadi beli gitu kan ya. Itu perempuan tuh kayak begitu. Laki-laki akhirnya ngapain sih? Udahlah, ini aja, apa segala macam gitu. Karena memang perempuan sama laki-laki tuh di situ udah beda. Yang kedua, perempuan itu punya mindset yang berbeda dengan laki-laki dalam hal investasi. Laki-laki itu mindset investment itu adalah kompetisi.
Ini bukan kata Prita, ini emang ada studinya. Jadi studinya itu menyatakan laki-laki itu memilih investment itu sebagai rasa kompetisi dia kepada siapa? Kepada pria-pria lainnya. Wah, gue tuh merasa unggul nih kalau seorang Raditya Dika udah berhasil pensiun dini. Wah, gue menang nih gitu. Ngaku deh. Oke. Oke. Sedangkan mungkin istrinya Dika agak beda. Kalau gue pilih investasi buat apa? Supaya tujuan-tujuan di keluarga gue tercapai. Gue nggak peduli mau kata kenaikan investasinya nggak terlalu dahsyat, nggak apa-apa. Yang penting anak gue bisa sekolah. Yang penting ini bisa ini. Jadi perempuan sama laki emang beda. Laki-laki itu pikirannya kompetisi, perempuan pikirannya adalah gimana supaya family-nya itu tercapai. Security lah ya, security. Security, exactly my point. Yang ketiga, ini terbukti banget. Laki-laki, saking kompetitifnya, dia itu ya sering mengambil keputusan-keputusan investasi yang kadang itu didasari pada adrenalinnya dia. Perempuan enggak. Oke. Dan yang menariknya, ini lagi masa pandemi kayak begini, konon nanti setelah udah selesai, portofolio aset investasinya perempuan cenderung lebih tinggi nilainya daripada laki-laki. Ini udah pernah terjadi di Amerika Serikat waktu zamannya krisis tahun 2008 yang subprime mortgage itu. Yeah, jadi, ini tuh istilahnya tuh kayak gini. Lu pernah naik mobil di jalan tol nggak? Katakanlah di jalan tol yang di Jagorawi itu kan jalurnya ada 4 atau 5 lah gitu ya. Lu perhatiin nggak? Pernah nih ada mobil ya yang dia tuh pindah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, sedangkan ada mobil yang lurus aja. Giliran nyampe gerbang tol, nggak taunya kalau nggak nyampenya sama, malah yang lurus itu malah lebih cepetan dikit gitu loh. Jadi itu sebenarnya kayak mirip-mirip kayak gitu juga. Nah, laki-laki tuh yang suka pindah-pindah itu. Jadi kayak, gue ubah sini, gue sini, segala macam ini apa. Perempuan tuh lebih enggak. Jadi, karena perbedaan itu semua, itu kadang kayak, ngapain sih misalnya yang perempuan, kenapa sih harus kayak gitu banget? Yang laki-laki juga, kenapa sih kamu nggak mau mikirin sampai begitu? Jadi, memang persepsinya beda-beda. Jadi, itu yang kenapa perempuan dan laki-laki itu agak kalau when it comes to ngomongin financials, itu kadang-kadang tuh suka masalah di situ. Masalah kedua, itu kan tadi persepsi investment ya. Masalah kedua adalah masalah pembagian keuangan dalam rumah tangga, Dika. Oke, ini jadi masalah banyak orang ini. Iya, kan sebenarnya nih kalau dibedah, aku nggak tahu Dika yang mana, nanti Dika mesti ngaku nih. Jadi ada 4. Pertama, penghasilan pria, penghasilan wanita itu digabungin 100%, kemudian dipakai semuanya untuk urusan family, gitu ya. Mungkin nanti prianya dijatahin berapa, perempuan jatahin berapa untuk kesukaan mereka masing-masing. Tapi most of it itu masuk ke situ. Yang kedua, semua penghasilan si pria diserahin nih semua ke perempuan. Yang perempuan dia pegang sendiri pokoknya. Dan itu yang nanti lari buat semua pengeluaran dan ini itu. Itu namanya hubungan kedua suami. Semua uang Anda milik istri. Makanya namanya suami ya. Iya. Ya, betul. Oke. Yang ketiga, ada perempuan, ada laki-laki, dua-duanya nggak saling tahu ini penghasilannya berapa. Pokoknya si laki-laki itu bertanggung jawab misalnya bayar cicilan apa, pokoknya udah ada tanggung jawabnya. Perempuan tanggung jawabnya bayar apa, mungkin belanja bulanan dan lain-lain. Tapi masing-masing tuh nggak saling tahu ini sebenarnya penghasilannya berapa. Itu yang hubungan nomor 3. Dan hubungan nomor 4 itu adalah si perempuan, dia sama sekali mungkin tidak berpenghasilan, jadi dia hanya menantikan saja penghasilan dari si laki-lakinya. Persisnya penghasilan laki-lakinya berapa dia juga nggak tahu. Nah, aku nggak tahu nih Dika yang mana, nomor 1, 2, 3, atau 4. Kalau aku pasti terbuka. Dia tahu penghasilan berapa, uangnya berapa. Aku juga tahu dia penghasilannya berapa, uangnya berapa. Uang aku ya dia pakai buat keluarga semuanya. Tapi uang istri ya uangnya dia buat dia seneng-seneng gitu. Kalau aku sih gitu. Nah, sebenarnya dari yang tadi Mbak Prita jabarkan, itu ada yang paling bener kah? Atau itu semua preferensi kah? Atau gimana tuh?
Oke, itu pertanyaan nih semua orang juga nanyain ke gue. Heeh. Dan entah kenapa kadang-kadang suka dikedip-kedipin sama perempuannya gitu. Mbak, Oh mbak, mbak, gitu. mbak juga kayak gitu ya. Gitu. Oke, 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 oke. Gimana jadinya? Jadi sebenarnya di antara 4 cara mengelola keuangan suami dan istri itu sebenarnya nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Oke. Tetapi kalau mau ditanya mana yang paling optimal ya Mbak Prita, yang paling optimal tuh yang nomor 1. Kenapa? Lu bayangin kalau penghasilannya digabung, maka kan kekuatan finansial keluarga itu jadi gede banget kan. Mhm. Bener-bener semuanya Mhm. misalnya gini, kalau cuma pakai penghasilan suami, penghasilan istri bener-bener dipakai buat foya-foya, lu nggak bisa beli properti. Tapi pada saat lo bisa ngegabungin itu, lo jadi bisa beli properti karena sumber daya uangnya jadi makin banyak gitu. Nah, tapi di sini butuh banget kerelaan. Sebenarnya nanti yang jadi sumber masalah juga adalah kalau si pria dan si perempuan itu punya tanggungan di luar keluarga inti. Jadi sandwich generation. Oke, ini juga banyak diperbincangkan ini. Yes. Mhm. Pada saat bicara sandwich generation, mana yang masih adil? Apakah pembagian sama rata ke keluarga istri dan keluarga suami? Apakah pembagian berdasarkan kebutuhan? Mhm. Itu kan nggak ada yang punya jawabannya, bener nggak? Iya, karena kebutuhan Contoh, itu kan tidak terbatas kan. Kebutuhan itu pasti makanya. ini butuh ini ya, ya mau nggak mau harus kasih. Kalau kita Mm-mm. budget buat keluarga kan juga nggak mungkin kan. Gimana cara kita nge-budget buat keluarga kan? Nggak, maaf ya, ini budgetnya udah lewat masa gitu. Jadi gimana sih sebenarnya ini? Nah, ini sebenarnya balik lagi tadi ke perbincangan kita di menit Hmm. keberapa yang Dika ngomongin soal gengsi dan gaya hidup Dika. Mm-mm. Karena sorry to say, gue banyak nemuin sandwich generation itu bukan kita menghidupi keluarga, tetapi kita membiayai lifestyle-nya. Nah, Oke, ini yang teman-teman sorry juga sorry. mesti lihat. Kita jabarin dulu kali ya. Sandwich Mm-mm, generation nih. Apa tuh Mbak Prita? mm-mm. Sandwich Nah, generation. sandwich generation itu bukannya dia doyan makan roti, enggak gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah generasi yang seakan-akan dia terjepit di tengah-tengah. Maksudnya Mm-mm. gimana? Jadi bayangkan ada seseorang atau sebuah keluarga, jadi suami dan istri, dia sudah punya tanggungan ke bawah, misalnya Mm-mm. anaknya atau mungkin Mm-mm. dia asuh anak dan Mm-mm. lain-lain. Tetapi di saat bersamaan dia juga punya tanggungan ke atas. Bisa Mm-mm. jadi orang tuanya, bisa jadi siblings, jadi saudara Kakak adik. kandungnya gitu, kakak adik kayak gitu ya, atau bahkan yang lebih besar lagi. Nah, pada saat itu terjadi, maka teman-teman itu bagian dari sandwich generation. Nah, Mm-mm. lebih detail lagi nih Dika, aku selalu bilang begini, Anda tuh sebenarnya ngasih ke keluarga besar sebuah kewajiban atau sebuah keikhlasan. Itu 2 hal yang berbeda. Oke, oke. Oke. Pada saat itu sebuah keikhlasan, maka mau tiap bulan ngasihnya bervariasi angkanya tidak masalah. Karena actually we just want to give. Kita Mm-mm. mau berbagi, kita kepingin membagi kesenangan atau rezeki kita. Tapi Mm-mm. pada saat teman-teman memang harus kasih sekian rupiah untuk keluarga besar setiap bulannya, maka itu menjadi sebuah kewajiban. Mm. Nah, dengan kata lain, kalau masih ingat tadi, living, saving, playing, maka di post living itu juga termasuk biaya untuk si anggota keluarga besar tadi itu. Oke. Oke. Nah, lalu jadi apa ini? Ini keputusannya gimana nih? Membiayai keluarga tuh harus dihadapi dengan kayak gimana? Oke. Harus dihadapi dengan kemampuan finansial kita berapa. Kan Mm-mm. kita udah tahu kemampuan finansial kita untuk biaya living itu hanya sekitar 50 hingga 70% dari penghasilan kita. So, Oke. kalau sebuah rumah tangga penghasilannya 10 juta, maka sebenarnya dia cuma punya jatah buat post living itu antara 5 sampai 7 juta. Di mana di dalamnya juga termasuk membiayai si keluarga besar itu. Dan you manage, kita kelola. Di antara 5 sampai 7 juta, kita sanggupnya berapa sih? Jadi Hmm. kalau tadi Dika bilang, nggak mungkin dong Mbak Prita, gue ngomong sorry ya udah di luar budget, itu malah harus diomongin. Itu malah Oke. kelemahannya kita. Justru malah Orang harus Indonesia itu, ya. yes, kita malah harus ngomong. Kenapa? Walaupun ke Karena orang tua bahayanya, gitu atau ke mertua segala macam tetap harus nggak apa-apa ya. Karena ya balik lagi ke tadi numbers don't lie ya. ya, Angka tuh nggak cara, bohong kan. cara ngomongnya asertif atau enggak kan tiap orang beda-beda, Oke, bener nggak? oke, oke. Itu kan ngomongin teknik Iya, komunikasi, iya, iya, tapi iya, iya. bahwa harus dikomunikasikan, Dika itu harus. Kenapa? Karena Hmm. gini,
kita percaya ya, barangkali orang tua seseorang itu menjadi apa ya, harus bergantung pada anak dan sebagainya. Barangkali dulu dia juga itu jadi sandwich generation juga. Oke. Oke. Jadi pada saat dia dulu produktif, barangkali dia juga sandwich generation. Tetapi mungkin karena komunikasinya tidak terjadi dan dia benar-benar harus memberikan semuanya untuk keluarga besar, dia malah mungkin kehilangan momen untuk nyiapin dana pensiunnya sendiri. Hmm. Sehingga pada saat orang tua ini barangkali pensiun, akhirnya dia jadi ke bawah lagi. Nah sekarang lo tanya sama diri lo sendiri, apa iya kita yang sekarang masih produktif mau di masa tua kita istilahnya ya jadi minta sama anak keturunan kita. Kalau gue sih enggak Hmm. gitu ya. Jadi kalau gue itu bilangnya begini, kita bukannya nggak boleh nolong, tapi nolong memang sesuai dengan kemampuan dan komunikasi. Karena yang tadi gue bilang itu Dika, kadangkala kita tuh bukan memberikan biaya hidup, tetapi kita tuh seperti apa ya, membiayai lifestyle seseorang. Ini contoh banyak Hmm. banget yang ngomong gini, Hmm. aku bayarin cicilan motornya kakakku. Kenapa dia mesti punya motor? Ya karena kakakku mesti punya motor. Tapi dia nggak bisa jelasin kenapa harus punya motor gitu loh. Jadi Hmm. artinya gaya hidup kakaknya itu harus ditanggung sama adiknya. Jadi itu contoh-contoh kecil kayak begitu. Gitu Hmm. loh. Nah, yang bisa kita lakukan adalah berhenti di kita ya. Maksudnya kita nggak bisa Yes, menyalahkan generasi sebelum kita juga kan. Mungkin karena mungkin bener. tingkat literasi finansialnya juga mungkin kan beda sama kita gitu. Yap, bener. Jadi ya yang kita bisa lakukan adalah dari kita kan, kayak nyiapin dana Mm-mm. pensiun, punya perspektif Mm-mm. seperti apa soal keuangan pribadi kita gitu. Mm-mm. Nah, sekarang jadi ngomongin anak nih. Mm-mm. Sebenarnya seharus terbuka apa sih kita sebagai keluarga kepada anak Mm-mm. kita? Perlu nggak anak Mm-mm. kita itu tahu masalah-masalah finansial keluarga? Perlu nggak anak Mm-mm. kita tahu budget rumah tangga kita tuh berapa gitu? Perlu nggak itu Mbak Prita? Oke. Hmm. Perlu, tetapi harus sadar umur anak dan kedewasaannya seperti apa. Karena Hmm. gini, anak umur 17 tahun itu kedewasaannya bisa bervariasi dan yang paling tahu itu adalah orang tuanya sendiri. Dan itu sebetulnya sangat bagus kalau anak tuh sudah dilibatkan dari awal. Jadi apa? Dia tuh benar-benar paham, bukan cuman tahu minta uang sama orang tua, tapi dia juga tahu how orang tuanya memanage everything. Dia tahu kok Hmm. ada orang tua yang bisa punya kendaraan satu, temennya mungkin orang tuanya kendaraannya 2 sampai ada yang 5 dan sebagainya. Itu bagaimana sih gitu kan. Nah memang itu sebetulnya bagian dari cara kita ngajarin anak-anak kita tentang keuangan. Nah kita mungkin nggak perlu sih secara detail, bapak nih gajinya sekian juta, tidak seperti itu. Tetapi kita bisa bilang bahwa kita setiap bulan hanya bisa punya biaya sekian, itu masih masuk akal. Kenapa? Karena Oke. kita nggak perlu disclose penghasilannya berapa, tapi kita perlu disclose pengeluaran kita tuh maksimalnya di berapa. Jadi si anak-anak Oke. juga nanti bisa mengatur juga gitu. Jadi ujungnya itu di pengeluaran ya, lebih 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 Iya. baik kayak gitu ya. Nah Mm-mm. ini pengeluaran kita tuh kita cuma mampu segini gitu. Yes. Yes. I see. Oh menarik juga ya. Jadi take away-nya hari ini adalah bahwa Mm-mm. yang pertama kita harus balik dulu ke akarnya yaitu masalah Yep. mental. Betul. Semua obrolan kita sebenarnya bisa bisa balik ke akar tadi gitu. Masalah dengan Mm-mm. pernikahan ya masalah mental juga. Masalah Mm-mm. sandwich generation juga masalah mental juga gitu kan. Yes. Gimana caranya Mm-mm. kita balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Punya pikiran yang sehat soal uang itu sendiri gitu. Mm-mm. Nggak cuman karena emosi-emosi doang gitu lah kira-kira ya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. Mbak terima kasih banget hari ini waktunya, obrolannya panjang banget. Makasih atas waktunya di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah pandemi corona ini ya. Iya, sama-sama, Dika. Nanti kalau misalnya itu kapan-kapan gantian ya, kamu aku ajak ngobrol-ngobrol juga di Siap The dong. Finance TV juga. Thank you Siap, so much siap. loh Dika udah ajak kita ngobrol hari ini. Hmm. Mudah-mudahan apa yang di-share hari ini bisa bermanfaat untuk semua teman-teman juga. Pasti ya bermanfaat sih. Kalau ada yang mau nanya lebih lanjut, misalnya ada yang nonton Mm-mm. terus pengen nanya Mbak Prita bisa nggak ya gitu, Mm-mm. itu apa ada Instagramnya kah atau YouTube-nya atau apa? Boleh, jadi teman-teman bisa follow Instagramnya aku di Prita Gozi dan Instagramnya Zep Finance. Biasanya sih setiap ada yang direct message, itu akan kita jawab. Dan teman-teman juga bisa lihat juga tips-tips keuangan yang kita suka share di Zep Finance TV gitu. Jadi yang tadi banyak pertanyaan-pertanyaan juga ada lebih detailnya bisa cari jawabannya di situ. Jadi thank you so much nih Dika yang udah selalu kepengen ngajak followersnya, viewersnya untuk peduli dengan keuangan.
Hebat Itu banget. harus banget karena keuangan tuh penting, tapi banyak yang belum melek secara finansial sih. Gitu. Ya, Jadi thank makasih you ya. so much. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.